Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ideal prima dan ideal maksimal. Apa sih ideal prima dan ideal maksimal itu? Untuk memahami lebih lanjut, simak video ini ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nikmatus Salamah dengan 12620420318. Saya dari kelas Tadris Matematika 5E, UIN Sayyid Ali Rahmatullah. Kita lanjut ke materinya ya. Yang pertama ada ideal prima. Apa sih ideal prima itu? Ada sebagian yang tahu. Ini saya akan menyampaikan ideal prima itu apa. Ini definisikan sebagai misalkan suatu R adalah ring komutatif dan I adalah ideal dalam R. Maka I disebut ideal prima jika dan jika untuk setiap A dan B anggota elemen R, jika A dikali B elemen I, maka A elemen I atau B elemen I. Nah, di sini digunakan disjungsi bukan konjungsi. Jadi, untuk pembuktiannya itu hanya perlu salah satu unsurnya saja, bukan kedua unsurnya yang merupakan elemen. Tapi kalau keduanya juga bisa. Untuk lebih paham lagi, kita coba ke contoh ya teman-teman. Ini ada contoh soal diberikan Z adalah ring komutatif dan diketahui F himpunan dari 7 Fibonacci adalah elemen Z dengan F ideal prima dari Z. Nah, dari soalnya diketahui F adalah himpunan dari 7 Fibonacci adalah elemen Z. Jadi ini maksudnya F itu adalah himpunan bilangan bulat kelipatan bisa berupa bilangan negatif ataupun bilangan. Coba kita selesaikan. Nah, dari soal tadi diketahui bahwasanya Z itu adalah ring komutatif. Kita tidak perlu membuktikan lagi bahwa ring yang diberikan merupakan ring komutatif. Dan diketahui pula F adalah himpunan 7i dengan anggota bilangan Z. Seperti kita ketahui, F itu adalah himpunan dari bilangan bulat kelipatan. Maka akan dibuktikan F ideal prima dari Z. Langkah awalnya kita perhatikan yang diketahui bahwasanya F itu adalah himpunan bilangan kelipatan 7 bisa berupa positif maupun negatif. Nah, dari yang diketahui tersebut kita telaah lagi bilangan berapa yang termasuk kelipatan 7. Contohnya 17, 28, 49 dan seterusnya. Jika 14 yang kita ambil bilangannya. 14 itu kan elemennya F karena dia itu kelipatan 7. Maka kita cari faktor dari 14 yang salah satu faktornya juga merupakan elemen dari F. Misalnya, ini 14 faktornya ada 7 dan 2. Maka 7 elemen F atau 2 kan elemen F. Kita telaah lagi, misalnya 28. 28 itu merupakan elemen F. Kita cari faktor-faktor dari 28 yang merupakan elemen F. Ternyata elemen dari faktor dari 28 itu karena 7 adalah elemen F dan faktor lainnya adalah 4 yang bukan elemen. Kita coba lagi, jika A dikali B-nya 49, maka A-nya itu 7 dan B-nya itu 7, karena kedua unsur tersebut merupakan elemen dari F. Kita coba lagi sampai menemukan titik kesalahannya, mana tidak ada salah satu unsur yang merupakan elemen dari F. Namun setelah dicoba hingga keseluruhan, itu pasti unsur faktor dari unsur AB-nya itu
Salah satunya merupakan kelipatan 7. Karena untuk setiap AB adalah elemen F, maka A elemen F atau B elemen F, sehingga dapat disimpulkan ini F adalah ideal prima. Mungkin masih bingung ya, kita coba ke non-contoh. Nah, di sini diberikan Z adalah ring komutatif. Sama ya teman-teman kasusnya. Dan diketahui S adalah himpunan 6, mana Q adalah Z, anggota Z. Jadi di sini diketahui bahwa S ini merupakan bilangan bulat kelipatan 6 dengan S ideal prima dari Z. Nah, dari sini sudah diketahui ya, apa saja elemen dari himpunan S. Dari soal kan sudah diketahui bahwasanya Z adalah ring komutatif dan S itu adalah himpunan dari di mana Q adalah elemen dari Z yang artinya ini adalah himpunan bilangan kelipatan 6, bilangan bulat. Nah, dari sini akan dibuktikan bahwasanya S itu ideal prima dari Z. Maka langkahnya gimana? Jadi pertama kita perhatikan tadi dari S yang merupakan himpunan dari bilangan bulat kelipatan. Kita telaah bilangan-bilangan apa saja yang merupakan kelipatan 6. Jika bilangan itu adalah 6 kan anggota S, maka kita cari faktornya 6, yaitu 6 1. Di sini 6 itu anggota S, atau 1 itu bukan anggota S. Kita coba lagi, jika 12, 12 mempunyai faktor 6, 2, 3, 4. Kita gunakan yang 6 dan 2. Maka jika 12 itu anggota elemen S, maka 6 itu elemen S atau 2 bukan elemen S. Kan? Nah, kita coba yang faktor yang lainnya. Jika 12 elemen S, maka 3 bukan elemen S atau 4 bukan elemen S. Dari sini, dari statement yang terakhir, ini dapat disimpulkan karena terdapat 12 anggota S dengan 12 yang faktornya itu 3 dan 4, sehingga 3 elemen bukan elemen S, maaf, atau 4 bukan elemen S. Sehingga S itu bukan ideal prima. Dari sini paham ya teman-teman, apa yang dikatakan ideal prima dan bukan ideal prima. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai ideal maksimal. Apa sih ideal maksimal itu? Di sini didefinisikan sebagai misalkan terdapat suatu R adalah ring komutatif dan I adalah ideal dalam R. Nah, I dapat dikatakan sebagai ideal maksimal dalam R jika dan hanya jika I tidak termuat dalam ideal lainnya. Jadi artinya I itu hanya termuat dalam ideal I itu sendiri dan R itu. Nah, untuk lebih pahamnya lagi kita langsung coba ke contoh ya. Ya, contohnya sama seperti tadi, hanya saja beda di pekerjaannya. Diberikan Z adalah ring komutatif dan diketahui F adalah himpunan bilangan kelipatan 7, bilangan bulat, maaf, dengan F ideal prima dari Z. Karena yang diketahui sama, yaitu Z ring komutatif dan F adalah himpunan bilangan kelipatan 7. Sedangkan yang beda di sini adalah kita akan membuktikan F itu ideal maksimal dari Z atau bukan. Nah, langkah awalnya sama, kita perhatikan dari yang diketahui yaitu F yang merupakan himpunan bilangan dari 7i, di mana Q itu anggota bilangan Z atau himpunan bilangan bulat kelipatan 7. Nah, setelah kita ketahui apa saja elemen dari F, kita coba mencari
eh, himpunan lain yang apakah F itu masuk dalam ideal lain atau hanya F dan Z saja. Setelah dicari, ternyata F tidak termuat dalam ideal lain, kecuali pada F itu sendiri dan Z. Ya, dapat disimpulkan bahwa F merupakan ideal maksimal. Dan untuk lebih paham lagi seperti tadi, kita coba yang contoh ya. Nah, contohnya sama, hanya beda di pengertiannya saja. Ini membuktikan bahwasanya S ideal maksimal dari Z. Yang diketahui sama, yaitu Z adalah ring komutatif dan S adalah himpunan bilangan 6, mana Q anggota elemen Z, atau bilangan kelipatan 6, bilangan bulat. Nah, di sini akan dibuktikan bahwasanya S merupakan ideal maksimal dari Z. Lalu, perhatikan dari yang diketahui, S adalah bilangan bulat kelipatan 6. Apa saja sih elemennya bilangan bulat kelipatan 6? Kita coba. Ada min 12, nah, negatif 6, 0, 6, 12, dan seterusnya. Kita telah lagi apakah S ini masuk ke dalam ide lain. Misal, terdapat himpunan V, himpunan V, mana V itu adalah himpunan dari dua Q, di mana Q adalah anggota elemen Z. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya V itu merupakan himpunan dari bilangan bulat kelipatan 2. Anggotanya itu negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, dan seterusnya. Dari ini saja kita ketahui ada beberapa anggota S, anggota elemen S, yang terdapat pada anggota elemen V. Maaf, kan ya. Nah, ternyata ada ide lain. Kita coba lagi. Misalnya ada B, itu anggota himpunan 3, di mana Q adalah elemen Z. Ini merupakan bilangan bulat kelipatan 3 ya teman-teman. Jadi elemen dari B itu sendiri apa? Negatif 9, negatif 6, negatif 3, 0, 3, 6, 9. Nah, ternyata dalam elemen W ini sendiri ada juga elemen S di dalamnya. Hingga karena S termuat pada ideal yang lain, yaitu pada bilangan bulat kelipatan 2 dan ideal bilangan bulat kelipatan 3, maka dapat disimpulkan bahwasanya S kan merupakan ideal. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa terima dan pahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.